Selamat malam permisa. Nama saya Daryl Wijaya dan hari ini kita berada di podcast episode 77. Saya hari ini ditemani dengan 4 teman saya yang bernama Cherry. Halo Cherry. Halo semua. Dirga, Halo. Nael, Halo guys. dan Adrian. Ya, halo. Topik yang kita akan bicara hari ini adalah tipe negara yang konservatif dan yang berdasarkan fasisme. Sebelum kita mulai itu, kita harus berbicara dulu dengan arti dari dua kata itu. Fasisme adalah pemahaman yang berdasarkan prinsip kepemimpinan yang otoritas dan mutlak, atau seperti negara Jerman atau seperti negara Korea Utara. Sedangkan konservatif itu negara yang menguatkan tingkat budaya mereka, seperti negara yang berada di UK yang masih memiliki hierarki atau yang bermaksud masih memiliki ratu dan raja. Oke, setelah mendengar penjelasan itu, menurut kalian bagaimana? Silahkan salah satu dari kalian. Kalau menurut gue, siapa dulu nih? Ya silakan Dirga, nggak apa-apa. Santai. Kalau menurut gue sih antara dua itu kayak memiliki perbedaan yang jauh banget ya. Kayak yang satunya harus ke pemerintah banget, sama satunya itu kayak membebaskan masyarakatnya gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Soalnya negara fasis kan emang mereka sangat otoriter, sangat militer kan, ditakutin jadi orang negaranya. Iya, yang lain menurut kalian bagaimana? Coba mau dengar dari Cherry nih. Menurut gue ya, kalau fasis itu kayak lebih sulit untuk dijalani nggak sih? Maksudnya banyak masyarakatnya yang lebih tertekan dibandingkan kalau kita itu berada di paham konservatif Iya, gitu. benar-benar. Iya, benar. Soalnya kalau misalnya konservatif kan rata-rata kan mereka kan masih percaya karena budaya mereka harus mengikuti. Kalau misalnya fasisme itu mereka takut, jadi mereka harus mengikuti. Nah, bagaimana kalau Adrian? Adrian menurut lu kayak gimana? Kalau menurut gue sih fasisme tuh yang contohnya kayak Korea Utara itu tuh banyak peraturan yang berlebihan gitu, yang ngekang penduduk-penduduknya jadi nggak memiliki hak kebebasan ya sebagai manusia. Terlalu banyak jadi nggak bisa maju gitu loh, kasihan orang-orang kayak mereka. Jadi semua itu di tangannya pemimpinnya. Iya. Cuman menurut kamu, Daryl, kalau menurut kamu itu US itu negara konservatif atau bukan? Mereka kan negara liberalisme, jadi semuanya. Liberalisme ya. Iya, mereka negara liberal, jadi kayak lebih demokrasi lah daripada ini. Mereka kan negara yang dipecah dengan dua ini. Mereka kan ada partai yang demokratik dan partai yang liberal. Nah, jadi negara itu tergantung siapa yang lagi jadi presiden sih menurut saya. Saya dilihat banget kan di sana kalau misalnya lagi Donald Trump kemarin yang dari partai apa ya? Pokoknya beda gitu pemimpinannya. Nah, coba yang terakhir dari Nael coba pendapatnya. Kalau menurut gue sih kalau bisa kalau menurut gue lebih bagus kalau negara itu ya konservatif sih, jauh lah dibanding fasisme. Soalnya orang-orang di dalam negara itu sendiri ya nggak bisa berkembang. Terus kayak satu lagi yang tadi kayak teman saya ngomong, teman siapa yang ngomongin tadi? Terkekang mereka, merasa terkekang. Nggak bisa ngapain juga kan. Mau apa ya harus ikutin pemerintah. Susah. Ya itu doang sih kalau menurut gue. Gue lebih prefer ke konservatif. Oke. Artinya di sini siapa yang menurut kalian fasis lu lebih bagus dan konservatif lebih bagus? Gue konservatif sih. Konservatif. Mungkin fasisme ada sisi positifnya ya. Mungkin negara bisa lebih tertib. Iya, lebih tertib. Tapi mereka itu nggak bisa kayak apa yang mereka mau itu nggak akan didengar sama pemerintah. Jadi ya sepanjang itu, apalagi kan kalau Korea Utara itu dia presiden ya, dan presidennya bukan ya kerajaan nggak sih? Enggak, Korea Utara presiden. Presiden dan dia kayaknya nggak ganti-ganti. Ya nggak sih, sistemnya tuh kayak sistemnya masih dia udah berapa tahun tuh jadi pemerintah jadi presiden terus tuh. Pokoknya di Korea Utara sih setahu saya itu kalau misalnya orang pemimpinnya meninggal itu ke anaknya atau ke kakak atau adik yang cowok paling dekat. Biasa sih anaknya sih. Iya, tapi kalau dia nggak punya anak atau anaknya cewek kan seperti kerajaan ya. Iya, seperti kerajaan tapi sudah dibawa nama presiden gitu. Tapi lebih dilihat dari mereka punya negara, itu Presiden Kim Jong Un itu lebih kayak dewa buat untuk mereka. Soalnya di Korea Utara
mereka itu menutup semua informasi yang keluar dan masuk, mereka Iya, ngefilter. bener banget. Dan jadi orang di sana itu semuanya mendapat informasi yang presidennya itu nggak kasih ke mereka. Karena itu fasisme itu sangat seram gitu loh kalau di zaman sekarang. Orang tidak bisa hidup Ta normal lah. tapi ini berdasarkan yang sempat gue baca ya dari dari website, itu fasisme itu masih memperbolehkan, semacam menjalankan bisnis atau apa gitu. Itu hampir sama nggak sih sama komunis? Atau kayak komunis itu kita benar-benar harus diatur oleh presiden gitu? Jadi kalaupun kita mau berjualan, itu tuh berjualan tuh untuk, kayak untuk Negara berarti? kebutuhan bersama gitu, bukan buat kebutuhan pribadi kita. Ya itu benar juga sih. Kalau misalnya di komunis, orang itu biasa kerja kan dikasih kayak biayanya standar semua orang, jadi nggak ada semuanya sama gitu loh. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih pendek. Nah, sedangkan Rodi dong kalau jatuhnya. iya, sedangkan kalau misalnya fasisme, mereka masih ada kayak ketinggian lah. Orang-orang semuanya masih bisa bekerja dan masih menghasilkan duit-duitnya sendiri. Tetapi sangat Jadi dipres masih bisa sama presidennya. masih bisa ya. bisnis gitu ya berarti mereka? Iya. Fasisme Berarti kayak kalau misalnya di Jerman, mereka kan masih ada orang yang kaya dan orang yang miskin. Nah, kalau negara yang komunis, aslinya Korea Utara lebih komunis daripada fasis sih. Kalau misalnya negara yang Iya, jauh lah. komunis, mereka semuanya itu benar-benar kalau misalnya yang presidennya bukan nggak ada hubungan, dia pasti orangnya biasa aja, semuanya standar hidupnya. Nggak dikasih lebih, nggak dikasih kurang gitu. Berarti kita Berarti yang bekerja paling untuk tinggi itu negara sama ya? pemerintah ya? Kita Iya, maksudnya paling tinggi bekerja itu untuk pemerintah. sesama gitu. Iya. Nah, Terus sekarang kita coba bicara tentang yang konservatif deh. Yang oke konservatif oke. itu kan negara yang menahankan budaya-budayanya. Jadi aslinya secara Hmm. tidak langsung kita Indonesia juga negara konservatif dong. Menurut kalian gimana? Menurut gue ya, Kalau menurut gue sih, konservatif coba kamu cari dulu deh. oke. Kalau konservatif, itu sama dengan liberal nggak sih? Ya Apa mirip agak tapi beda berbeda? lah, beda. Konservatif Kalau kita masih tuh pokoknya menahankan budaya lah konservatif itu. Kan kalau misalnya konservatif di KBBI itu kayak alot dan kayak pokoknya budayanya kental gitu di negaranya. Makanya dia nggak bisa maju gimana gitu. Nah, kalau menurut gue ya, Indonesia ini kan agak udah bercampur ya. Iya. Dia kerajaan ada dan sekarang tuh udah lebih ke demokrasi. Karena kita udah ada presiden tapi kita masih punya raja nih di Jogja gitu kan. Pokoknya keraton-keraton tuh masih ada. Ya lebih terbuka sih, ya kan kita bisa bebas berekspresi, terus kita juga suara kita tuh didengar oleh pemerintah. Walaupun mungkin sempat beberapa ada kayak semacam apa sih, demo-demo gitu kan yang karena pendapat kita nggak maksudnya didengarkan ya. kayak perbedaan pendapat gitu loh antara kita masyarakat dengan pemerintah. Tapi ya so far ya lebih enak lah dibandingkan kita di negara fasis kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya benar itu benar. Nah Tapi kalau menurut gue sih, gue sih kayak Indonesia kayak lebih melestarikan budaya sih, bukan menerapkan banget, ya kan? Iya benar. Kalau misalnya Indonesia kan mereka lebih lebih kayak respect doang sama budaya-budaya mereka, tapi nggak benar-benar sampai diharuskan gitu. Iya. Kalau misalnya ya, makanya tempat-tempat bukan konservatif sih jatuhnya. Negara konservatif seperti kayak UK gitu kan mereka benar-benar kayak harus tunduk gitu ke ratunya mereka. Iya sih kayak mungkin kan juga yang ngatur kan juga ratu kan, bukan presiden gitu. Enggak sih, aslinya kalau di UK itu yang ngatur itu prime ministernya, tetapi harus di bawah kayak ratunya harus kasih signal go dulu baru dia boleh beraksi gitu. Oke. Kalau di Indonesia kan mungkin kerajaan udah nggak terlalu udah bukan ini ya, bukan kepemimpinannya gitu loh. Jadi raja mungkin lebih nggak tahu mungkin karena budaya kali ya, kalau di Jogja kan gitu ya, di Jawa. Iya, mereka sangat karena turun-temurun aja gitu. Iya, cuman aku baru tahu loh di Jogja itu sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Ada, Keraton Solo kan ada loh. Kalau Jogja ada, Surakarta juga ada sih. Baru tahu aku. Soalnya dia itu kaya banget men presidennya. Jadi kayak presidennya saking kaya dan saking kuatnya di ini sampai dia nggak bisa kayak dihilangin statusnya gitu loh sama orang-orang sekarang. Benar. Mungkin itu bakal turun-temurun sih. Iya. Waktu itu aku ke Jogja aja kan. Rumahnya itu kayak besar sekali gitu loh. Rumah tapi sampai ada tempat-tempat yang kayak buat gajah gitu-gitu.
Wah itu gila sih di sana. Oh. Bayangin, dan itu rumahnya bukan rumah dia, kayak bukan satu-satunya rumah dia masih punya rumah banyak gitu. Iya benar. Namanya keraton ya. Jadi ya kayak hampir satu wilayah tuh dia yang nguasain gitu loh. Jadi menurut kalian gimana nih, apa namanya, kalau misalnya tiba-tiba gitu kan Indonesia menjadi negara fasis gitu, menurut kalian bagaimana? Aku cabut sih. Iya, gue pengen Negara. pindah aja. Aku pindah ke negara minta perlindungan sih itu. Negara Gua ke siapa? Yogyakarta. Kan kita nggak ada, kan bukan negara kita yang nggak mungkin dong negara luar kayak nge-keep kita dijaga gitu, nggak mungkin. Oh, bisa. Minta perlindungan namanya, asylum namanya. Kalau ke US bisa. Gue sih pindah sih. Tapi kalau Indo jadi fasis sih paling banyak yang demo sih kalau menurut gue sih. Ya. Tapi bakal banyak banget ininya sih, apa ya? Tapi sekarang Bakal Indo banyak kalau perubahan misalnya jadi gitu. fasis juga nggak gitu jauh sih. Kayak sekarang ya, bukan untuk kayak kontroversial atau apa gitu. Kalau semisal Prabowo naik, dia mungkin memakai agama jadi kayak sesuatu yang untuk mengontrol orang-orang negara gitu nggak sih? Nah, dan kalau misalnya udah terjadi begitu, udah kayak bener-bener udah 5 tahun gitu kan, pasti jadi kayak negara yang fasis juga nggak sih? Menurut kalian gimana? Tapi nggak kerasa, nggak terlalu terlihat kali ya, nggak terlalu menonjol. Ya, tapi nggak separah Korea Utara lah. Iya. Beda. Masih ada kebebasan lah buat kita lah. Kalau itu terlalu ini sih, terlalu drastis. Itu mah komunis. Tapi kalau nggak salah Indonesia pernah menganut komunis kan? Tahun berapa ya? Iya, itu dulu. Ketika Itu presiden kita Soeharto naik, itu dia juga melakukan, walaupun dia nggak ngomong dia komunis, tapi dia melakukan kepada negaranya seperti orang komunis lakukan gitu. Tapi bener sih, kadang tuh komunis tuh ada bagusnya, karena dulu nyokap gue pun ngerasa negara kita tuh lebih aman dibandingkan sekarang. Karena pada takut kan sama presiden. Iya, itu benar juga. Itu sih, cuman ya itu nggak enaknya banyak. Cuman ada rakyat, sebenarnya kasihan sih rakyat yang menengah ke bawah. Jadi ya, kalau misalnya mereka tertindas soalnya. Komunis seperti kayak gitu kan, apa namanya, enaknya itu yang menengah ke atas soalnya diuntungkan loh sama presiden. Iya, diuntungkan banget. Sedangkan yang menengah ke bawah gitu ya. Dihabisin, bener dihabisin gitu. Iya. Oke, kita udah lama gak ngomong konservatif nih. Coba kalau misalnya negara Indonesia tidak jadi konservatif, menurut kalian bagaimana? Ya, masih lebih mending sih daripada ke fasisme ya, jauh. Tiba-tiba kita ada ratu atau raja gitu kan. Cuman nggak tahu juga sih, nggak pernah ngalamin, jadi aku bingung juga. Kalau misalnya Indonesia diubah jadi konservatif juga, aku juga bingung sebenarnya. Masa gimana? Kalau konservatif balik lagi ke raja ya. Iya, balik lagi ke raja. Kalau kita punya raja, ya berarti kita harus ikutin budaya kayak di Jogja gitu. Iya benar. Kayak mungkin kita bakal balik lagi ke kayak zaman dulu gitu loh, yang harus apa sih? Ya hormatnya sama raja gitu kan. Terus budayanya juga. Tapi nggak tahu ya, karena kan kalau di kerajaan ini kan lebih ke Jawa, dan kita kan punya beberapa suku gitu ya. Nah, kita tuh bakal ikutin yang mana gitu, ya nggak sih? Apakah kita berdiri kerajaan? Sebenarnya tergantung rajanya sih dari mana. Ya kalau raja dari Jawa, sukunya banyak jadi banget orang Jawa kita. Iya. Sukunya Indonesia terlalu jadi banyak. Jadi semuanya diratain gitu jadi Jawa ya. Iya. Ribet jadi. Kayaknya Indonesia nggak mungkin deh kalau misalnya konservatif gitu ya. Soalnya terlalu banyak kita budayanya, terlalu kental gitu kita budayanya terlalu banyak, gak bisa satu yang paling kuat, satu yang paling ini. Kalau misalnya negaranya nanti kayak mau satu doang yang mau konservatif, nanti malah kira-kiranya kayak Timor Leste ya nggak sih? Kan Timor Leste mereka juga pisah, soalnya mereka menurut mereka budaya mereka paling keren gitu hitungannya. Oh iya. Iya juga sih ya. Kalau misalnya ngikutin gitu sih, kalau misalnya Indonesia konservatif ya nggak mungkin sih. Soalnya kalau misalnya kayak kita orang Jawa, terus aja mungkin orang Jawa juga bisa ngikutin. Cuman kalau yang lain gitu dari Kalimantan dari mana ya nggak bisa lah. Mereka nggak bisa bersosialisasi. Merasa apa ya? Dibeda-bedakan gitu kan. Ya pasti perselisihan sih. Iya benar-benar. Tapi mungkin aja sih kalau misalkan kita berubah jadi konservatif, kita bangun suatu kerajaan yang dia itu satu apa ya? Ya kayak yang semua budaya bisa masuk lah menurut aku sih. Iya benar. Ya sebenarnya kayak presiden gitu sih. Ya kan sama aja sebenarnya. Iya, sebenarnya sama aja sih. Cuman kalau misalnya kayak di Inggris itu kayak kamu tadi bilang Del, kayak kalau mereka kan ya budayanya dari awal emang udah kayak gitu. Iya benar. Dari pertama kali ada negaranya. Kalau kita gimana banyak kan terlalu rajanya. banyak. Jadi bisa sebenarnya. Kalau misalnya pun menjadi konservatif ya
bikin budaya baru lagi jatuhnya menurut aku. Iya. Itu juga bisa. Tapi kita kayaknya udah nggak mungkin lah kita konservatif Ya ya nggak nggak sih? mungkin lah. Paling Udah enak sih terlanjur ya juga sebenarnya sekarang. kita. Paling enak sekarang sih. Oke, ini aku ada Benar-benar. pertanyaan nih. Kalau misalnya menurut kalian fasisme dan konservatif kan hitungannya kayak rada mirip kan. Pokoknya semua tunduk kepada orang paling atas gitu. Nah, menurut kalian Ya, perbedaan paling besarnya itu di mana? Di Mana ya? cara ininya, cara penerapan bukan. Bisa cara apa ya? Menjalankannya nggak sih? Hmm. Kayak Kalau Iya kalau bener. misalkan konservatif itu kan walaupun dia tetap apa ya, hormat kepada yang tertinggi, tapi dia itu masih apa ya? Masih lebih apa? Lebih bebas gitu nggak sih? Iya. Gitu nggak Pokoknya sih? Bebas lebih berekspresi benernya gitu itu ya. kayak gini loh. Kalau misalnya konservatif kan mereka respect sama orang paling atas. Kalau sedangkan kalau fasis Iya. mereka harus respect kepada orang ke atas. Nah, Ya itu emfasisnya itu maksudnya. di kata harusnya itu loh. Kalau misalnya fasis kamu nggak Berarti respect ke kayak atas, ya bisa Wajib. aja hilang atau Wajib. mati gitu kan. Nah, jadi wajib itu kewajiban. Sedangkan kalau Iya, konservatif benar. karena mereka dari kecil sudah diajarkan seperti begitu, jadi mereka semakin gede ya respect emang dari dalamnya gitu nggak respect. Kebiasaan, Iya. benar. Iya. Jadi ya sebenarnya mereka percaya aja gitu kalau pemimpinnya ya bagus Benar gitu. gitu. Iya. Iya, benar-benar. Seperti dulu pas siapa namanya Princess Diana ya di England. Waktu pas dia Iya, meninggal iya. aja satu negaranya semuanya nangis gitu loh. Yang itu menandakan Iya, artinya mereka negaranya emang respect dari dalam hatinya mereka gitu loh. Mereka emang benar benar-benar. sayang sama mereka punya atasan. nggak Ngerespectin berarti ya. dipaksa ya. Iya, sedangkan kalau fasisme ketika Adolf Hitler meninggal semuanya negaranya malah langsung ambruk. Langsung mereka bebas dari kayak orang inilah penjara gitu, tiba-tiba Iya. penjaga penjaranya hilang gitu. Nah, langsung bebas mereka hitungannya. Iya enggak sih? Hilang gimana? Ya kayak gitu. Ya kayak misalnya nih lu di penjara kan. Nah, tiba-tiba yang penjaga penjaranya tuh yang namanya warden kan. Yang setiap hari jalan-jalan liatin orang kalau mau kabur atau enggak, tidak hilang gitu. Nah, itu kan pasti orang di dalam penjaranya kan pasti kayak seneng gitu. Iya, soalnya Iya, mereka juga Ya akhirnya setahu bebas aku lah gitu ya. dipaksa perang juga kan. Iya. Jadi ya mereka seneng lah pas Adolf Hitlernya udah turun Iya, atau iya mati. benar-benar. Ini juga kayaknya kalau Kim Jong Un meninggal udah nih kayak tapi nggak tahu ya. Nggak bisa kan Tetap ada mengharapkan. anaknya Masih ada lagi. Iya. keturunan Benar juga. sih. Iya. Ya itu Susah juga ya. Korea Utara emang udah susah lepas itu mau gimana pun. Mutlak Susah kayaknya, itu. mutlak banget. Mutlak, udah Seumur mutlak. hidup. Bener juga sih. Iya. Ya itu sih membedakan antara Jerman sama Kurt sih. Kalau Kurt kan masih ada keturunan kan, makanya bakal digantiin lah. Benar juga. Tapi menurut aku sih fasisme gitu ada bagusnya juga sih sedikit, kayak menurut aku ya kalau misalnya fasisme kita ngambil yang bagusnya doang dan yang jeleknya kita keluarin, negara kita malah jadi lebih bagus. Iya, Maksudku itu maju banget. Ekonomi seperti negara kayak juga gini pasti loh, maju. orang korupsi, nah langsung dihukum mati kayak gitu kan semua orang pasti takut kan. Iya. Nah itu kayak diambil dari fasisme seperti gitu menurut saya. Cuman bagus gitu untuk negara sabar kita. menurut aku ya Ril. Iya. Cuman kan kalau kau bilang tadi korupsi kan kayak Kim Jong Un itu ngambil hasil negara juga buat dia sendiri juga kan bahkan. Iya. Cuman ya buat negara juga ada. Cuman dia lebih banyak menginvestasi gitu. barangnya di senjata biasanya atau rudal gitu. Jadi ya kalau menurut aku ya sebenarnya kurang bagus juga sih. Iya. Tapi kan gimana ya? Nggak tahu Kalau sih menurut dipakai aku untuk yang konservatif positif dan gitu fasis ya. ada positifnya gitu. Positifnya kalau kita bisa Iya, ambil benar. dan implementasikan ya bisa jadi bagus untuk negara kita ya nggak sih? Benar. Somehow iya sih somehow. Ya bakal lebih maju juga. Iya. Walaupun absurd tapi ya masih ada bagusnya dikit lah. Saya sekarang kalau misalnya negara kita negara demokrasi nih. Negara yang apa namanya? Semua orang ada pendapatnya sendiri lah hitungannya. Nah, negara yang begitu kan gimana ya? Terlalu kalau misalnya orangnya kuat, ya dia punya kontrol untuk orang-orang yang kurang kuat gitu. Ngerti gak sih? Jadi walaupun ngomongnya orang semua punya pendapat sendiri, tapi aslinya pendapat orang yang lebih tinggi yang dilihat gitu. Kalau menurutku jadi bakal sih kayak gitu. Yang berapa gitu ya? Iya. Jadi kayak menurutku kalau misalnya emang fasisme kayak lebih enak gitu loh. Tapi ya nggak sampai apa namanya Adolf Hitler juga, maksudnya kayak diambil bagusnya doang.
Iya, Kak. Ini kita ambil bagusnya doang lah ya. Iya. Gak usah ya yang Plus jelek-jelek kontranya dibohongin dulu lah. deh. Iya. Heeh. Terus Tapi menurut kamu kalau konservatif negatifnya apa? Konservatif Kalau kita ambil menurutku negatifnya negatifnya coba. kalau bebas, jadi saking bebasnya kadang kita tuh lupa gitu, iya nggak sih? kalau menurut Maksudnya jadi nggak kurang kesadaran gitu loh. Ya Nah. contoh aja kayak enggak, iya nggak sih? itu bisa juga sih, iya. Coba Ren. Mungkin gini kayak jadi kayak ngelunjak gitu nggak sih? Iya, jadi Masyarakatnya. ngelunjak. Paham Iya, nggak? karena mereka Kayak ngelunjak gitu ya. walaupun ya tertib, cuman apa ya? Karena dia itu nggak terlalu dikekang, jadi kan mereka masih ada punya kesempatan peluang gitu. Jadi kadang tuh mereka yang bisa menyalahgunakan ya mereka bisa aja menyalahgunakan itu karena mereka tuh nggak ada nggak ada kekangan ya, nggak ada aturan gitu kan. jadi kalau misalkan kita aneh-aneh kita nggak akan ditembak gitu, mungkin akan diproses dulu kali ya, iya nggak sih? Cuman pasti kalau mereka aneh-aneh pun pasti ada ini lah, ada law-nya kan, ada hukumnya juga mereka. Iya. Kalau menurutku konservatif sih kelemahan paling besarnya itu mereka kan terlalu ini sama ratu. Nah, kalau misalnya ratu menurut dia nggak bagus untuk negara, tapi yang presidennya mereka lah, prime ministernya mereka menurut dia bagus untuk negara, bakal ada clash gitu loh. Bakal ada clash dua kepala. Dan itu nggak bagus, makanya kepala itu harusnya cuma ada satu, nggak bisa dua. Nah, menurutku paling besar itu masalahnya di sana. Saya kalau misalnya ratunya nih, dia nggak mau negaranya diubah ini padahal itu untuk masa depan jauh lebih bagus gitu. Karena dia cuman sukanya kayak lebih itu kan sekarang kan Queen Elizabeth kan udah tua banget kan, udah 90-an. Misalnya dia mau ngebikin apa gitu kayak misalnya Menara Eiffel mau dimodif atau apa gitu kan. Bukan Menara Eiffel, pokoknya kayak mereka punya salah ngomong. Kalau misalnya dia punya apa sih Big Ben-nya mereka dimodif misalnya. Ditambahin digital clock gitu di atasnya atau apa gitu kan. Kan itu kan bakal ada clash gitu di antara dua kepalanya dia. Benar. Ya benar juga sih. Menurutku kekurangan paling besarnya di sana sih. Kalau itu di semua negara nggak sih? Pasti ada. Even lo ada di negara yang demokratis atau lo di negara yang apapun itu, pasti ada ya pasti ada lah. Iya, tapi kan kalau misalnya di UK bedanya itu soalnya prime minister dan queen-nya itu hampir sama kuat. Mereka kayak kekuatan powernya itu bedanya dikit sekali gitu loh. Mereka tunduk banget ya. Iya, mereka kayak gimana ya? Kalau misalnya di Indonesia nih, kita ngomong apapun, presiden kalau misalnya udah ngomong langsung gas gitu kan. Dan presiden itu yang rata-rata presiden yang mikirin untuk masa depan gimana. Kayak misalnya paling deketnya kita itu kayak gubernur sama presiden sih. Kayak masalah ke ratu dan prime ministernya itu paling deket gubernur sama ini. Misalnya gubernurnya mau ngelakuin sesuatu, tapi presidennya bilang, aslinya presiden nggak boleh ini juga ya. Presiden ada ini nggak sih kayak ada bahwa ya nggak boleh asal make a choice juga mereka. Iya. Mereka pasti dengar suara dari rakyat sih. Nggak juga dari bawahannya dia. Ada beberapa hal yang emang mereka itu nggak ada omongan tiba-tiba mau ngeluarin undang-undang atau pasal apa gitu kan ada ya. Nggak tahu sih aku kalau itu. Enggak sih, kalau misalnya aku baru ingat, kalau misalnya di Indonesia itu kan gubernurnya itu mereka punya kekuasaan di antara satu daerahnya dia kan. Kayak kemarin misalnya Anies tuh ngebikin eKTP walaupun dia ngebikin kayak gitu kan itu presiden nggak bisa ngotak-atik gitu loh. Nah, itu bedanya kita sama orang di UK yang konservatif gitu. Oh, gitu ya? Emang nggak bisa diapa-apain? Emang nggak bisa diapa-apain, soalnya presiden nggak boleh ikut campur dengan urusan ini. Dia soalnya memikirkan tentang seluruh negaranya. Dia nggak memikirkan tentang satu daerah doang. Jadi diserahin ke gubernur gitu ya? Iya. Nah, itu kebedaan paling besarnya di sana. Iya. Apalagi guys? Udah sih aku. Kayaknya kita udah ini deh. Kayaknya kita udah cukup. Udah cukup sih. Iya, udah cukup ini pembahasannya. Udah ngerti lah ya. Sakit coy ini sekarang. Perbedaannya ya. Ya semoga. Ya kurang lebih kayak gitulah. Semoga podcast ini memberi kalian visi yang lebih baru dan tentang fasisme dengan konservatisme. Ya terima kasih ini dari kelompok 8. Kita sudahi saja ya. Ya bye bye. Terima kasih. Bye guys, thank you. Thank you.